penelitian pengumpulan data. Seperti yang kita ketahui, teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian karena tujuan utamanya dari penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dimaknai juga sebagai kegiatan peneliti dalam upaya mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk penelitian kualitatif atau penguji hipotesis untuk penelitian kuantitatif. Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya merupakan kegiatan penggunaan metode dan instrumen yang telah ditentukan dan diuji validasi dan reliabilitasnya. Secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menyaring berbagai informasi fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan penelitian lingkup. Dalam prakteknya, pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan kondisi tersebut. Pengertian pengumpulan data juga diartikan sebagai proses yang menggambarkan proses pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dapat dimaknai juga sebagai kegiatan peneliti dalam upaya pengumpulan sejumlah data lapangan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian untuk penelitian kualitatif atau menguji hipotesis untuk penelitian kuantitatif. Dan data yang dikumpulkan dalam penelitian digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Karena data yang diperoleh akan menjadi landasan dalam mengambil kesimpulan. Data yang dikumpulkan haruslah data yang benar. Agar data yang dikumpulkan baik dan benar, instrumen pengumpulan datanya pun harus baik. Mungkin itu saja materi yang dapat. Baik, saya Jumaida dengan NIM A1I1245052 akan membahas teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik yang pertama yaitu wawancara, di mana wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Menurut NZ 2010. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Esther Beck dalam Sugiono 2007 mendefinisikan wawancara merupakan pertukaran arus informasi yang terjadi antara dua orang melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan maknanya dalam suatu topik tertentu. Sementara itu, Fatan mengatakan wawancara salah satu bentuk komunikasi lisan, baik dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak struktur, untuk mendapatkan data yang diperlukan dari orang diwawancarai. Nah, ada 3 jenis-jenis wawancara, yaitu yang pertama, wawancara terstruktur, yang kedua, wawancara semi terstruktur, yang ketiga, wawancara tidak terstruktur. Langsung saja pada yang pertama, yaitu wawancara terstruktur, di mana pertanyaan dan bahkan pilihan jawabannya seringkali sudah disiapkan dari awal. Jadi tidak ada pertanyaan yang dibuat secara mendadak. Karena itu peneliti atau pewawancara tidak akan menanyakan hal-hal di luar daftar yang sudah dibuat. Tujuannya untuk menjaga konsistensi data. Kelebihannya adalah kita bisa melibatkan beberapa pewawancara yang berbeda dan mereka semua akan menanyakan pertanyaan yang persis sama. Ini membuat data yang terkumpul menjadi seragam dan mudah untuk dianalisis secara kuantitatif atau dibandingkan satu sama lain. Contohnya, survei sensus penduduk di mana pertanyaannya sama untuk semua orang. Jenis yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur, di mana wawancara ini
sifatnya lebih bebas dan sering disebut sebagai wawancara mendalam atau in-depth interview. Peneliti punya daftar topik atau pertanyaan kunci, tetapi urutan dan cara bertanya bisa disesuaikan. Tujuannya bukan sekadar mencari jawaban ya atau tidak, tetapi untuk menggali ide, pemikiran, dan pandangan dari narasumber secara lebih terbuka dan mendalam. Kita ingin memahami mengapa dan bagaimana dari jawaban mereka. Disinilah letak kelebihannya. Peneliti bisa mengajukan pertanyaan spontan untuk menindaklanjuti jawaban yang menarik. Contohnya, ketika kita mewawancarai seseorang tokoh untuk memahami perjalanan hidupnya. Jenis yang ketiga yaitu wawancara tidak terstruktur, di mana peneliti hanya berpegang pada garis besar permasalahan saja, tidak ada daftar pertanyaan spesifik sama sekali. Peneliti mungkin hanya punya satu topik utama, misalnya pengalaman selama pandemi, lalu membiarkan narasumber bercerita dari sana. Karena itu, pelaksanaannya menjadi sangat bebas, fleksibel, dan bisa sangat mendalam. Arah percakapan sepenuhnya ditentukan oleh narasumber. Hal ini memungkinkan peneliti menemukan hal-hal terduga yang mungkin tidak akan pernah terungkap dengan pertanyaan yang sudah disiapkan. Peran peneliti di sini berubah. Peneliti menjadi lebih banyak pendengar aktif. Ia akan membiarkan informan menceritakan kisahnya terlebih dahulu, baru kemudian secara perlahan dan harus mengarahkan kembali ke topik penelitian jika percakapan mulai terlalu jauh. Fokus utamanya adalah memahami dunia dari sudut pandang narasumber. Singkatnya, wawancara tidak terstruktur ini adalah tentang eksplorasi. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang kaya dan holistik tanpa dibatasi oleh kerangka pertanyaan dari peneliti. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Safa dengan NIM A1I1241107. Di sini saya akan melanjutkan materi 2.1.1 mengenai tahapan-tahapan wawancara. Nah, menurut Miles dan Huberman pada tahun 1984, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara. Yang pertama ada the setting, yaitu peneliti perlu mengetahui kondisi lapangan penelitian yang sebenarnya untuk membantu dalam merencanakan pengambilan data. Hal-hal yang perlu diketahui untuk menunjang pelaksanaan pengambilan data tersebut meliputi tempat pengambilan data, waktu dan lamanya wawancara, serta biaya yang dibutuhkan. Nah, yang kedua ada the actors, yaitu mendapatkan data tentang karakteristik calon partisipan. Di dalamnya termaksud situasi yang lebih disukai partisipan, kalimat pembuka, pembicaraan pendahuluan, dan sikap peneliti dalam melakukan pendekatan. Nah, dan yang terakhir ada the events, yaitu menyusun protokol wawancara. Setidaknya terdapat dua jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara mendalam atau in-depth interview, di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup dan dilakukan berkali-kali. Nah, yang kedua ada wawancara terarah atau guided interview, di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasananya itu tidak hidup, karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi pewawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasananya terasa kaku. Itulah materi tahapan dari wawancara. Terima kasih. Jadi di sini saya akan membahas mengenai observasi. Nah, jadi selain wawancara, observasi juga itu merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Nah, jadi observasi ini merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Nah, jadi hasil observasi ini bisa berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Nah, jadi observasi ini juga dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, jadi metode observasi ini merupakan suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar.
Oke, kemudian jenis-jenis observasi menurut Boeing 2007 ia mengemukakan beberapa bentuk observasi. Di antara yang pertama ada observasi partisipasi. Nah, observasi ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Kemudian yang kedua ada observasi tidak terstruktur. Nah, observasi ini merupakan pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan pengembangan yang terjadi di lapangan. Kemudian yang terakhir ada observasi kelompok. Observasi ini ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Baik, selanjutnya kita masuk ke dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan dokumen tertulis seperti surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan, hasil rapat, hingga cenderamata. Dokumen-dokumen ini menyimpan informasi penting mengenai peristiwa masa lalu dan dapat dijadikan sumber data dalam penelitian, khususnya penelitian kualitatif. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik agar mampu memaknai dokumen secara mendalam, sehingga tidak melihatnya hanya sebagai benda tanpa arti, melainkan sebagai sumber data yang kaya akan makna sosial dan historis. Penelitian kualitatif mendokumentasikan individu, kelompok, peristiwa, atau kejadian dalam konteks sosial. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari metode dokumentasi. Kelebihan dari metode dokumentasi yaitu pertama, efisiensi dari segi waktu, lalu yang kedua, efisiensi dari segi tenaga, dan yang ketiga, efisiensi dari segi biaya. Karena kita dapat dengan mudah mengutip atau menyalin data yang kita butuhkan dari dokumen yang ada. Pendekatan dokumentasi menjadi lebih efisien. Sementara itu, teknik dokumentasi juga memiliki kekurangan. Kelemahan dari metode dokumentasi yang pertama yaitu validasi datanya rendah, masih bisa diragukan. Lalu yang kedua, reliabilitas data rendah, masih bisa diragukan. Focus Group Discussion atau FGD merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh beberapa orang dalam bentuk diskusi kelompok yang dipandu oleh seorang moderator atau fasilitator untuk membicarakan suatu topik permasalahan yang terfokus. Nah, menurut Murti dalam Rokmah, Dewi dan kader-kader pada tahun 2014 mengatakan bahwa dalam FGD atau Focus Group Discussion ini setiap orang bebas menyatakan pandangan mereka tentang topik yang sedang dibicarakan sehingga akan menjadi fokus perhatian penelitian. Kemudian adapun karakteristik dari Focus Group Discussion dibagi menjadi 4 karakteristik utama. Yang pertama yaitu dia mengenai peserta terdiri dari 6 sampai 12 orang. Kemudian untuk karakteristik yang kedua yaitu peserta tidak saling mengenal. Karakteristik yang ketiga yaitu FGD merupakan salah satu proses pengumpulan data, dan karakteristik yang keempat yaitu FGD menggunakan diskusi yang berfokus. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan mengenai karakteristik dari FGD akan dijelaskan oleh rekan teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya terkait karakteristik dari Focus Group Discussion atau FGD. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Arif Purnama dengan NIM A1I124087. Nah, adapun karakteristik dari FGD ini dapat dijelaskan menjadi 4 poin. Yang pertama, peserta terdiri dari 6-12 orang. Dengan jumlah anggota kelompok yang terdiri dari 6-12 orang, sudah cukup ideal untuk melakukan FGD. Hal ini memungkinkan setiap peserta mempunyai kesempatan untuk dapat mengeluarkan pendapat dan pandangannya. Apabila kelompok diskusi jumlahnya terlalu banyak, maka kemungkinan ada beberapa orang tidak kebagian untuk mengeluarkan pendapatnya.
Sementara, jika kelompok terlalu sedikit juga, kesempatan untuk para peserta berdiskusi semakin banyak. Namun, ide-ide yang diperoleh nantinya akan sangat terbatas. Yang kedua yaitu peserta tidak saling mengenal. Selain jumlah peserta, maka latar belakang peserta FGD harus diperhatikan. Sebaiknya peserta tidak saling mengenal, karena hanya sasarannya adalah tujuan yang ingin dicapai dari FGD. Apabila peserta saling mengenal, maka pendapat dan pandangan mereka akan cenderung bias, karena sudah adanya interaksi sebelumnya yang dilakukan antar sesama peserta. Karakteristik ketiga yaitu FGD merupakan suatu proses pengumpulan data. Salah satu tujuan dilakukan FGD adalah untuk mengumpulkan data, sehingga dalam prosesnya digunakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan setiap peserta dapat memberikan jawaban dan penjelasan yang mendalam tentang topik yang dibahas tersebut untuk persetujuan bersama. Fungsi moderator dalam FGD ini hanya sebagai pengarah, pendengar, pengamat yang dapat menganalisis dengan menggunakan data secara induktif. Yang keempat atau yang terakhir, FGD menggunakan diskusi yang terfokus. Dalam FGD, topik diskusinya sudah ditentukan terlebih dahulu dan diatur oleh moderator secara berurutan. Lamanya waktu yang biasanya digunakan untuk melakukan FGD berkisar antara 60-90 menit. Dan apabila ada informasi yang perlu dibicarakan lagi, maka akan diagendakan untuk kegiatan FGD selanjutnya. Sementara untuk tempat pelaksanaan kegiatan FGD, sebaiknya digunakan tempat yang netral agar semua peserta bebas dan tidak merasa takut dalam mengeluarkan pendapatnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan teknik triangulasi. Jadi teknik triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekaligus digunakan untuk menguji keabsahan data yang telah ditemukan. Nah, teknik ini digunakan dengan menggabungkan berbagai teknik yang telah ada untuk mengumpulkan data dengan memanfaatkan sumber data yang sudah ada dengan berbagai cara dan waktu yang berbeda-beda. Ketika peneliti menggunakan teknik ini, maka sesungguhnya ia telah menguji kredibilitas data. Oke, jadi triangulasi ini terdiri dari berbagai jenis, diantaranya ada triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan juga triangulasi waktu. Saya akan menjelaskan mengenai triangulasi teknik. Jadi, triangulasi teknik adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dari satu sumber saja, akan tetapi menggunakan berbagai metode yang berbeda. Nah, contohnya kita bisa lihat pada gambar di samping, di mana peneliti ingin mengumpulkan data dari satu narasumber. Namun data tersebut diperoleh melalui 3 teknik sekaligus. Di antaranya yaitu adalah observasi partisipatif, kemudian wawancara mendalam, dan juga dokumentasi. Dengan cara ini, peneliti bisa memastikan keakuratan data karena data yang dikumpulkan diperkuat dari berbagai sudut pandang metode. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu adalah agar data yang diperoleh lebih valid, kuat, dan tidak bias, karena tidak hanya bergantung pada satu pengambilan data saja. Baik, masuk pada poin kedua yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah metode dalam penelitian kualitatif dalam menguji keabsahan data dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang sama, misalnya wawancara mendalam, tetapi dilakukan pada berbagai sumber atau informan yang berbeda. Pada triangulasi sumber, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan salah satu teknik yang sama pada informan yang berbeda-beda. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Di situ kita akan menggunakan satu teknik yaitu wawancara mendalam, di mana teknik ini diarahkan pada beberapa informan yang berbeda yang ditandai dengan simbol A, B, dan C. Nah, tujuan dari ditandai dengan punya simbol A, B, dan C adalah untuk membandingkan informasi dari berbagai narasumber agar data lebih kuat, konsisten, dan valid. Baik, masuk pada poin ketiga yaitu triangulasi waktu. Triangulasi waktu adalah cara untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan waktu yang berbeda saat mengumpulkan data dari informan yang sama, di mana artinya peneliti mewawancarai atau mengobservasi sumber informan yang sama tetapi dilakukan pada waktu yang berbeda-beda, misalnya pagi, siang,
siang, dan malam. Tujuannya itu untuk melihat konsistensi jawaban atau informasi. Pada triangulasi waktu, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda dengan memanfaatkan satu informan dalam waktu atau situasi yang berbeda-beda. Nah, bisa dilihat pada gambar, di situ ada satu sumber informan utama, di mana informasi dari sumber ini dikumpulkan pada 3 waktu berbeda, yaitu pagi, siang, dan malam. Nah, pada 3 waktu yang berbeda ini, kita akan bisa mendapatkan hasil dan bisa langsung membandingkan apakah informasinya sama, berubah, atau ada tambahan detail pada waktu yang berbeda. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari materi teknik penelitian kualitatif yaitu adalah teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Nah, teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Nah, beberapa teknik yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu antara lain wawancara, observasi, dokumentasi, focus group discussion atau FGD. Nah, setiap teknik ini memiliki kelebihan dan juga keterbatasannya sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan tujuan serta konteks penelitian. Nah, untuk menjaga keabsahan data, peneliti perlu melakukan teknik pemeriksaan yaitu salah satunya adalah melalui triangulasi yang berfungsi untuk membandingkan data dari berbagai sumber, kemudian waktu dan juga teknik serta peneliti. Nah, dengan demikian pemahaman yang baik terhadap teknik pengumpulan data kualitatif akan membantu peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih valid, mendalam dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.